Ya, terima kasih. Untuk dimaklum bahwa kalau investasi saya belum hitung semuanya ya kelihatannya, dan sekarang target kita kan 750 miliar. Tapi sekarang mungkin karena berbagai macam, karena COVID-19 ini kelihatannya agak repot, tapi beberapa permohonan izin dari investor yang cukup besar sedang berproses lah. Misalnya ada perumahan, ada beberapa yang pabrik juga mudah-mudahan terus berlanjut. Kelihatannya kalau itu mereka jadi dilanjut, kelihatannya kita optimis lah bisa tercapai ya. Berikutnya dari pelayanan perizinan dan perizinan dengan menggunakan dua aplikasi, si Cantik Cloud dan melalui OSS-nya dan SIPD, kita sampai dengan saat ini tanggal 9 kemarin bulan Juli udah mengeluarkan 2.974 izin ya. Nah, itu berikutnya dari pelayanan dengan COVID ini kami mencoba dengan teman-teman melakukan terobosan dengan paperless. Jadi nanti izin-izin cukup dilakukan di rumah juga bisa, khususnya untuk izin-izin yang urusan medis, tenaga medis, dokter, perawat yang medis itu kita semuanya lakukan dengan paperless, dan itu bisa cetak di rumah juga. Artinya kalau yang ngejuinnya dari puskesmas ya bisa cetak izinnya langsung di puskesmas gitu. Itu kemarin udah masuk 150. Kita uji coba Juni-Juli ya. Juni itu kemarin udah uji coba 150-an udah bisa cetak lah gitu. Dan itu sedikit sekali yang minta bantuan cetak di kita. Itu lalu tatap muka tetap kita laksanakan kalau ada yang permohonan yang masuk ke sini. Berikutnya investasi tadi disampaikan, cuma sebenarnya untuk investasi saya lebih mendorong mudah-mudahan segera dikeluarkan revisi RT/RW-nya. Kalau ada revisi RT/RW kan ada kepastian perusahaannya juga cukup jelas. Gitu Kemudian kan ke Bupati sendiri kan membuka investor Pak, terutama kawasan industri di wilayah Kuningan Timur. Itu gimana? Ya sebenarnya itu udah selaras dengan rencana pembangunan industri kabupaten RPIK Kabupaten Kuningan, arahnya ke sebelah timur sana. Dan tentu saja dengan syarat tidak di lahan basah gitu ya. Kita sangat mendukung itu semua. Itu semuanya itu sebenarnya akan lebih clear bagi investor dalam memberikan kepastian berusaha kepada investor apabila RT/RW kita sudah terrevisi. Nah sekarang saya dengar PUTR kan yang bekerja untuk revisi itu, saya dengar sedang udah maju ke provinsi atau ke BIG biasanya kan gitu ya, Bakor Sutanau biasanya di pusat. Mudah-mudahan kalau itu udah selesai, saya juga di sini bisa memberikan layanan investasi yang lebih menjamin lagi. RUTR mengenai perubahan apa itu wilayah? Perubahan RT/RW. Kan RT/RW kita itu kan dulu dibuat 2009-2011 disahkannya ya. Nah itu selama 30 tahun ke depan berlaku. Waktu itu belum ada Cipali, belum ada Kertajati. Nah jadi waktu dulu masih yang konektivitasnya belum bagus ke Kuningan. Sekarang kan konektivitas ke Kuningan, Jakarta sampai Cirebon udah ada Cipalinya, udah ada Kertajati, sebentar lagi mungkin Cisumdawu ke Cirebon. Nah itu semuanya perlu kajian revisi dari RT/RW kita, sebab RT/RW kita juga udah lebih dari 5 tahun kan bisa direvisi juga sesuai dengan kebutuhan, katakanlah tidak hanya lokal tapi regional dan nasional. Saya pikir seperti itu. Berarti mengikuti pembangunan di daerah tetangga juga ya Pak? Ya, sebab kita juga cukup tertinggal kan dengan beberapa seperti Majalengka kan kencang banget. Terus tetangga kita yang sebelah timur juga Brebes juga saya dengar kencang. Jadi kalau kita bagaimanapun tetap barangkali kita sepakat Kuningan pariwisata menjadi lokomotif untuk pemberdayaan ekonomi. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan tidak bisa hanya mengandalkan dari sektor informal aja. Jadi untuk hal yang seperti itu barangkali. Sementara jumlah pabrik Pak di Kuningan yang masuk izin berapa Pak? Saya sekarang yang sedang on proses ya. Ya barangkali tahu lah yang BNK juga yang di Manggari dulu itu, nah itu juga udah mulai bergerak lagi, tapi dia karena COVID ini kelihatannya agak repot. Nah gitu. Terus ada satu Cieri juga udah mulai masuk.
Pabrik apa Pak tadi? Garment. Garment. Kita bukan tekstil, garment ya. Mhm. Kalau tekstil kan ada celup, Mhm. ini nggak ada. Kita garment itu kan lebih ke Limbah padat gitu. ya limbah padatnya juga untuk bisa digunakan untuk serepet atau apa. Kelihatan seperti itu. Baru 2 pabrik Pak di Kuningan. Pabrik yang di sana kan yang di Bandar Rasa kan udah jalan ya. Satu pembangunan, mudah-mudahan itu nyerap. Pegawai juga cukup banyak. Terus saya dengar ada juga tapi yang sudah masuk tapi sounding kelihatannya itu nggak bagus sebab masih di daerah katakanlah jalan barunya itu masih ada lahan basahnya, mungkin relokasi atau gimana, mencari lokasi yang lebih bagus lagi. Saya pikir seperti itu. Ada 4 pabrik berarti ya Pak yang udah. Itu terus ya perumahan lumayan banyak. Terus berikutnya perumahan juga ada beberapa lah. Terus dari ternak juga lumayan, budidaya ada yang breeding, ada yang apa, kelihatannya juga lumayan juga. Pak tadi disebutkan non izin, maksudnya gimana itu Pak? Izin dan non izin. Izin dan non izin ya sebenarnya itu kaitannya sama aja sebenarnya, rekomendasi, tapi kan kalau kita izin yang dari Bandung ya seperti itu kan ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan kita gitu. Tapi pada umumnya yang kita keluarkan yang kewenangan kita. Siap, makasih Pak. Oke, siap.